Halo semua, selamat datang pada presentasi pemrograman Haskell. Pada kesempatan ini kita akan membahas implementasi tipe bentukan dalam Haskell, khususnya untuk mengelola data geografis Indonesia seperti nama pulau, provinsi, kota, dan koordinatnya dengan struktur data yang dirancang. Kita dapat mencari koordinat geografis suatu kota berdasarkan input nama pulau, provinsi, dan kota. Ini adalah nama-nama teman kelompok proyek saya berjumlah 6 orang, yaitu Marturus Simbolon, ada Esther Manurung, ada Panji Manturuan, ada Rival Disiaan, saya Erwin Manurung, dan saya sendiri Erwin Julian Manurung, dan selanjutnya adalah Amanda Sitorus. Kemudian implementasi pembukaan. Implementasi sederhana dalam Haskell yang mempresentasikan struktur geografis Indonesia. Kode yang kami buat ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pulau, provinsi, kota, hingga koordinat geografisnya. Struktur data ini mencakup beberapa elemen penting seperti tipe bentukan untuk koordinat, data kota, provinsi, dan pulau. Implementasi sederhana dalam Haskell yang mempresentasikan struktur geografis Indonesia. Kode yang kami buat ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pulau, provinsi, kota, hingga koordinat geografisnya. Struktur data ini mencakup beberapa elemen penting seperti tipe bentukan untuk koordinat, data kota, provinsi, dan pulau. Adapun tujuan untuk tipe bentukan ini adalah yang pertama, mempresentasikan peta secara abstrak. Yang kedua, mendukung abstraksi data. Yang ketiga, mengelompokkan informasi geografis. Yang keempat, mempermudah visualisasi dan analisis data. Tujuan utamanya adalah mempresentasikan data geografis Indonesia dan membuat struktur data yang mencerminkan hubungan hierarkis antara pulau, provinsi, kota, dan koordinatnya. Kemudian menyederhanakan pencarian data. Dengan fungsi yang dirancang, pengguna dapat mencari koordinat geografis suatu kota dengan cepat dan mudah. Kemudian efisiensi dan keterbacaan kode. Tiap bentukan memungkinkan penulisan kode yang lebih modular, ringkas, dan mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan notasi fungsionalnya. Notasi fungsional yang ada dalam kode kami. Yang pertama itu adalah tipe koordinat. Pertama itu tipe bentukan peta. Terus definisi tipe. Pertama ada tipe koordinat. Nah, tipe data ini mempresentasikan sebuah koordinat geografis menggunakan latitude dan longitude. Latitude ini adalah posisi lintang geografis dalam format desimal atau tipe data float. Kemudian menunjukkan seberapa jauh titik dari garis khatulistiwa. Kemudian pada tipe kota, tipe data ini mempresentasikan struktur data sebuah kota dengan dua atribut, yaitu nama kota dan koordinatnya. Nama kota, kita masukkan tipe data string, yaitu nama dari kota, dan kemudian koordinatnya yaitu lokasi geografis kota dalam bentuk tipe koordinat. Yang ketiga itu tipe provinsi. Tipe ini mempresentasikan struktur data sebuah provinsi dengan tiga atribut, yaitu nama provinsi, ibu kota, dan kota lain. Nah, provinsi seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tipe data string yang dimana kita memasukkan nama provinsi. Kemudian ibu kota, informasi tentang ibu kota provinsi ini bertipe kota. Kemudian kota lain adalah daftar kota lainnya dalam provinsi yang menyimpan semua kota selain ibu kota. Fungsi ini digunakan untuk mempresentasikan informasi mengenai provinsi termasuk nama provinsi, ibu kota, dan daftar kota lainnya yang berada dalam provinsi tersebut. Kemudian tipe pulau. Tipe data ini mempresentasikan struktur data sebuah pulau dengan dua atribut. Yang pertama itu adalah nama pulau dan yang kedua itu provinsi. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai sebuah pulau termasuk nama pulau, daftar provinsi yang ada dalam pulau tersebut. Kemudian definisi dan spesifikasi selektor. Selektor untuk koordinat.
Pertama ada selektor untuk koordinat. Selektor ini digunakan untuk mengambil nilai lintang geografis atau latitude dari sebuah objek bertipe koordinat. Kemudian fungsi selektor koordinat ini adalah jika diberikan sebuah objek koordinat, selektor ini mengembalikan nilai lintangnya, yaitu posisi vertikal saat suatu titik terhadap garis khatulistiwa. Kemudian longitude. Selektor ini digunakan untuk jika diberikan sebuah objek koordinat, selektor mengembalikan nilai bujurnya, yaitu posisi horizontalnya ketika suatu titik terhadap suatu titik terhadap garis khatulistiwa. Kemudian ada selektor untuk kota. Kemudian selektor untuk kota ini adalah yang pertama nama kota. Selektor nama kota ini digunakan untuk mengambil nama kota dari sebuah objek bertipe kota. Kemudian fungsinya adalah jika diberikan sebuah objek kota, selektor ini mengembalikan nama kota tersebut dalam tipe data string. Kemudian ada selektor koordinat kota. Selektor ini digunakan untuk mengambil koordinat geografis dari sebuah objek bertipe kota. Fungsi ini juga diberikan sebuah objek kota, kemudian selektor ini mengembalikan koordinat geografis kota tersebut dalam bentuk tipe data koordinat. Kemudian di sini ada selektor untuk provinsi. Yang pertama itu selektor nama provinsi. Selektor ini digunakan untuk mengambil nama provinsi dari sebuah objek bertipe provinsi. Kemudian fungsi ini berfungsi jika diberikan sebuah objek provinsi, selektor ini mengembalikan nama provinsi tersebut ke dalam bentuk tipe data bentuk string. Kemudian ada selektor ibu kota. Selektor ini digunakan untuk mengambil informasi tentang ibu kota dari sebuah objek bertipe provinsi. Kemudian fungsi ini berfungsi jika diberikan sebuah objek provinsi, selektor ini mengembalikan objek bertipe kota yang merupakan ibu kota dari provinsi tersebut. Kemudian ada selektor kota lain. Ada selektor provinsi, selektor untuk pulau. Ini selektor untuk pulau. Yang pertama ada selektor nama pulau. Selektor nama pulau ini digunakan untuk mengambil nama pulau dari sebuah objek bertipe pulau. Kemudian fungsi ini berfungsi untuk jika diberikan sebuah objek pulau, selektor ini mengembalikan nama pulau tersebut dalam bentuk string, tipe data string. Kemudian ada selektor provinsi. Ya. Selektor provinsi. Selektor ini digunakan untuk mengambil daftar provinsi yang ada di dalam sebuah objek bertipe pulau. Kemudian fungsi ini berfungsi jika diberikan sebuah objek pulau, selektor ini mengembalikan daftar atau list objek bertipe provinsi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas definisi dan spesifikasi konstruktor. Yang pertama itu ada konstruktor untuk koordinat. Konstruktor ini digunakan untuk membuat sebuah objek bertipe koordinat dengan lintang atau latitude dan bujur atau longitude yang diberikan. Konstruktor koordinat ini berfungsi menghasilkan sebuah koordinat dari dua angka desimal bertipe float, yaitu lintang atau lat dan bujur atau ion. Kemudian konstruktor McCota. Pada konstruktor ini digunakan untuk membuat sebuah objek bertipe kota dengan nama kota dan koordinatnya. Dengan nama kota yang dilambangkan sebagai nama dan koordinatnya yang dinotasikan sebagai koor. Fungsi konstruktor McCota ini
adalah menghasilkan sebuah objek kota dari string nama kota dan sebuah objek koordinat. Kemudian ada konstruktor untuk provinsi. Nah, konstruktor ini digunakan untuk membuat sebuah objek bertipe provinsi dengan nama provinsi, ibu kota, dan daftar kota lain di dalam provinsi tersebut. Kemudian fungsi konstruktor make provinsi ini adalah untuk menghasilkan sebuah objek provinsi dari string nama provinsi, objek kota sebagai ibu kota, dan daftar objek kota lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada konstruktor untuk pulau. Nah, pada konstruktor make pulau ini digunakan untuk membuat sebuah objek bertipe pulau dengan nama pulau yang dinotasikan sebagai nama dan daftar provinsi yang dinotasikan sebagai daftar ibu kota. Oke, yang dinotasikan sebagai konstruktor make pulau ini digunakan untuk membuat sebuah objek bertipe pulau dengan nama pulau dan daftar provinsi yang terdapat di pulau tersebut yang dinotasikan sebagai daftar provinsi ya. Kemudian fungsi ini menghasilkan sebuah objek pulau dari string nama pulau dan daftar atau list dari objek provinsi. Kemudian di sini ada definisi dan spesifikasi predikat. Yang pertama itu predikat, fungsi predikat is ibu kota. Nah, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu kota K adalah ibu kota dari sebuah provinsi P. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika kota K adalah ibu kota dari provinsi P, dan mengembalikan nilai false jika kota K bukan ibu kota dari provinsi P. Kemudian ada fungsi predikat is kota lain. Nah, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu kota atau K adalah bagian dari daftar kota lain dalam provinsi atau P. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai true jika kota K termasuk dalam daftar kota lain di provinsi P. Kemudian mengembalikan nilai false jika kota K bukan bagian dari kota lain dari provinsi P. Kemudian kita akan membahas definisi fungsi. Yang pertama itu ada fungsi cari koordinat. Fungsi ini digunakan untuk mencari koordinat dari kota tertentu di dalam provinsi dan pulau tertentu yang ada dalam daftar si pulau. Fungsi ini mengembalikan maybe koordinat, artinya fungsi ini bisa mengembalikan nilai berupa koordinat jika kota ditemukan, atau nothing jika kota tidak ditemukan dalam daftar pulau yang diberikan oleh si user. Kemudian ada fungsi cari koordinat provinsi. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari koordinat kota tertentu dalam provinsi yang ada dalam daftar provinsi yang diberikan. Fungsi ini mengembalikan maybe koordinat yang akan mengembalikan nilai koordinat jika kota ditemukan di provinsi yang dimaksud, atau nothing atau akan mengembalikan nothing jika kota tidak ditemukan di dalam provinsi tersebut. Kemudian yang ketiga ada fungsi cari koordinat. Fungsi ini digunakan untuk mencari koordinat kota tertentu dalam daftar kota yang diberikan. Fungsi ini adalah mengembalikan maybe koordinat yang akan mengembalikan koordinat kota jika ditemukan di dalam daftar kota, dan akan mengembalikan nothing atau tidak ditemukan jika kota tidak ditemukan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang kami pakai. Di sini ada tipe data untuk koordinat atau geografisnya. Koordinat ini ada tipe alis untuk pasangan dua nilai bertipe float, yaitu nilai pertama itu mewakili latitude dan nilai kedua itu mewakili longitude. Float. Jadi dia menerima latitude dan longitude, lintang dan bujur. Kemudian
tipe data untuk kota. Tipe data untuk kota. Kota adalah tipe data, tipe bentukan dengan dua atribut yang menerima, yaitu nama kota dan koordinat. Kemudian tipe data untuk provinsi. Provinsi adalah adalah tipe data bentukan dengan tiga atribut, yaitu nama provinsi, ibu kota, dan kota lain. Kemudian ada tipe data untuk pulau, yang dimana juga dua atribut, yaitu nama pulau dan provinsi. Kode ini berisi kemudian kode ini yang di sini mulai line 23 sampai berapa ini ya? Sampai 203. Kode yang ini semua ini berisi data geografis Indonesia dalam bentuk hierarki pulau, provinsi, dan kota dengan tipe data bentukan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan data ini mencakup pulau-pulau utama di Indonesia, provinsi di masing-masing pulau, ibu kota provinsi, dan kota-kota lain di dalamnya. Struktur hierarki yang kami gunakan yaitu si pulau sebagai tingkat pertama. Pulau sebagai tingkat tertinggi dalam hierarki, mewakili nama pulau besar Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada provinsi. Ini bagian dari si pulau. Mewakili nama provinsi di pulau tersebut. Contohnya di sini kan Pulau Sulawesi, maka dalam Pulau Sulawesi ada beberapa provinsi, contohnya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Ini mewakili nama provinsi di suatu pulau. Setiap provinsi memiliki ibu kota dan koordinatnya. Jadi dalam provinsi dia memiliki ibu kota dan koordinatnya. Oh ya, tapi saya di sini langsung buat kota, saya tidak buat ibu kotanya. Oke. Kemudian kota. Ini adalah bagian dari suatu provinsi. Jadi di sini ini adalah bagian terakhir dari struktur hierarki yang kami buat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama tadi itu pulau, yang kedua itu provinsi, dan yang ketiga itu kota. Kemudian koordinat dalam setiap kota-kota yang kami terapkan. Kemudian kita akan menjelaskan fungsi yang kami pakai. Fungsinya adalah yang pertama itu cari koordinat. Fungsi ini menerima nama pulau, nama provinsi, dan nama kota, lalu mencocokkannya dengan daftar pulau. Jika ditemukan nama pulau yang sesuai, ia melanjutkan pencariannya ke tingkat provinsi. Jika dia menemukan, contohnya yang tadi, jika dia menemukan pulau Sulawesi, maka dia akan melanjutkan pencariannya untuk si provinsi sesuai input yang diinput oleh si user. Kemudian jika ditemukan nama pulau seperti yang saya bilang tadi, jika ditemukan nama pulau yang sesuai, ia melanjutkan pencarian ke tingkat provinsi dengan memanggil cari koordinat provinsi. Inilah fungsi dari cari koordinat ini. Oke. Kemudian kita memiliki fungsi cari koordinat provinsi. Fungsi ini mencocokkan nama provinsi dalam daftar provinsi suatu pulau. Jika ditemukan, ia memanggil cari koordinat kota untuk mencari nama kota dalam provinsi tersebut. Seperti yang tadi, jika dia pertama kita menginput si pulau, dia menemukan datanya, kemudian dia melanjutkan pencariannya ke si provinsi. Kemudian jika dia menemukan data si provinsi, dia melanjutkannya ke kota. Seperti struktur hierarki yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini yang terakhir ini ada cari koordinat kota. Fungsi ini mencocokkan nama kota yang ada nama kota dalam daftar kota. Jika cocok, fungsi ini membalikan koordinat kota tersebut. Contohnya jika kita mengetik mapping, maka outputnya juga mapping gitu. Kemudian fungsi utama menjalankan program. Ini fungsi untuk menjalankan aplikasi atau fungsi-fungsi yang kita buat sebelumnya. Fungsi ini menerima input dari pengguna, memanggil cari koordinat, dan mencetak hasil pencarian koordinat. Kemudian kita akan beralih ke demo aplikasi atau pengujian programnya. Dan di sini kita akan langsung sesuaikan dengan map.
Oke, pertama coba kita masukkan dulu si Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kemudian provinsinya kita buat Banten. Dan nama kotanya kita buat Cilegon. Maka dia akan memberikan koordinat sesuai yang ada dalam data tersebut. Nah, coba kita cari ke Maps. Oke. Mana tadi? Dia berada di Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Pulau Jawa. Mari kita buktikan. Nah, di Cilegon, Banten. Maka kurang lebihnya program kami berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kita akan melanjutkan presentasinya. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam program ini adalah program ini menunjukkan bagaimana tipe bentukan dalam Haskell dapat digunakan untuk mengorganisasikan dan mencari data secara efisien dengan memanfaatkan tipe data hierarkis. Pencarian data yang kompleks menjadi lebih terstruktur dan mudah diimplementasikan. Udah habis ya. Oke. Sekian presentasi proyek pengukuran fungsional yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.